Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah tentang macam-macam khobar. Jadi khobar terbagi menjadi dua macam. Satu ada khobar mufrad, dan yang kedua adalah ada khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Untuk khobar mufrad yang pertama, khobar mufrad definisinya adalah ma laisa bi jumlatin wala syabihatan bi jumlatin. Jadi khobar yang tidak berupa jumlah dan juga tidak berupa syibih jumlah. Dalam hal ini khobar mufrad terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada yang mustaq, artinya dia berupa isim fa'il, isim maf'ul, dan lafaz-lafaz lain yang dikeluarkan dari lafaz lain dalam tasrifan itu. Nah, atau misalkan ada khobar mufrad itu yang dia berupa jamid, jadi dia tidak mustaq, artinya tidak dikeluarkan dari lafaz lain. Contoh yang khobar mufrad yang berupa isim mustaq adalah zaidun alimun. Zaidun menjadi mubtada, alimun menjadi khobarnya. Nah, di sini khobar mufrad dia yang harus cocok ya dengan mubtada di dalam hal satu, mufrad tasniyah dan jamaknya. Jadi mufrad tasniyah dan jamak dia harus mencocoki atau sama dengan mubtada. Apabila mubtadanya mufrad maka dia mufrad, apabila mubtadanya tasniyah dan jamak, begitupun juga khobar tasniyah dan jamak. Dan yang kedua, dia cocok dengan mubtada di dalam mudzakkar dan muannasnya ya. Jadi dalam mudzakkar dan muannasnya, apabila mubtadanya mudzakkar maka khobarnya mudzakkar, begitupun apabila mubtadanya muannas maka khobarnya muannas. Zaidun menjadi mubtada, alimun menjadi khobarnya. Zaidun di sini mufrad dan mudzakkar, jadi dia mufrad mudzakkar, maka khobarnya alimun juga begitu, mufrad mudzakkar. Oke, nah berikutnya khobar yang kedua adalah khobar mufrad yang kedua yang berupa isim jamid. Contoh misalkan zaidun akhuka, zaidun menjadi mubtada, akhuka menjadi khobarnya. Zaidun akhuka. Nah, di sini akhuka bukanlah merupakan isim mustaq ya, tapi dia adalah isim jamid. Jadi dia tidak dikeluarkan dari lafaz lain dan tidak ada di dalam tasrifan. Oke, nah berikutnya contoh yang terakhir. Ini adalah ketika mubtada dan khobar dua-duanya itu adalah berupa isim ma'rifat ya. Al-islamu huwa al-inqiyatu. Al-islamu huwa al-inqiyatu. Al-islamu ini berupa isim ma'rifat, kemudian al-inqiyatu juga berupa isim ma'rifat. Pola yang semacam ini, mubtada dan khobar dengan pola yang semacam ini, ketika dua-duanya berupa isim ma'rifat yang dimasuki oleh al begini, maka dipisah dengan menggunakan dhamir huwa atau hum atau dhamir-dhamir yang lainnya yang sesuai dengan mubtada. Jadi dhamir yang memisah ini, dhamir fasol ini memisah, gunanya adalah agar khobar yang di situ sama-sama ma'rifat tidak disangka sebagai naat atau sifatnya mubtada. Jadi agar khobar tidak dikira naatnya mubtada, jadi begitu, sehingga dipisah dengan huwa ya. Kita tahu juga dalam lafaz misalkan al-kalamu huwa al-lafdhu, al-kalamu menjadi mubtada, huwa dhamir fasol yang memisahkan antara mubtada dan khobar ketika dua-duanya ma'rifat, dan kemudian al-lafdhu di situ menjadi khobarnya. Karena al-lafdhu juga ma'rifat, mengandung al juga, maka dipisah dengan dhamir huwa. Tujuannya adalah ini tadi, agar khobar tidak dikira sebagai naatnya mubtada. Nah, berikutnya pembagian khobar yang kedua adalah khobar ghairu mufrad. Kalau tadi khobar mufrad adalah khobar yang tidak berupa jumlah atau sifat jumlah, maka khobar ghairu mufrad adalah maka jumlatan au syabihatan bil jumlatin, atau khobar yang berupa jumlah atau dia berupa sibeh jumlah. Jadi berupa jumlah atau berupa sibeh jumlah. Jumlah sendiri kita tahu terbagi menjadi dua macam, satu jumlah ismiyah dan yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah mubtada khobar, kalau jumlah fi'liyah adalah fi'il dan fa'il. Nah, sedangkan khobar yang berupa sibeh jumlah itu adalah dzaraf, dan yang kedua adalah jar majrur, yakni huruf jar dan isim yang dijarkannya, yang dimasukinya. Oke, lebih jauh kita bahas di bawah dengan menggunakan beberapa contoh-contoh. Khobar ghairu mufrad yang berupa jumlah. Sekarang kita akan sedikit mengupas terkait dengan khobar ghairu mufrad yang berupa jumlah, baik itu ismiyah ataupun jumlah fi'liyah.
Maka bisa kita perhatikan pada contoh yang pertama, Zaidun akala al-lahma. Ini adalah contoh khobar yang berupa jumlah fi'liyah. Yang saya garisi hijau itu kita sebut sebagai jumlah kecil atau jumlah suro, dan yang bergaris merah itu adalah kita sebut sebagai jumlah kubro atau jumlah besar. Nah, maka seperti ini. Zaidun menjadi mubtada. Akala al-lahma dia adalah jumlah fi'liyah. Akala kalimat fi'il, fa'ilnya berupa dhamir yang tersimpan, mustatir, yang kembali kepada Zaid. Nah, al-lahma menjadi maf'ul bihnya. Nah, susunan jumlah fi'liyah akala al-lahma ini adalah menjadi khobar daripada mubtada Zaidun. Oke, jadi begitu. Sehingga akala al-lahma ini adalah jumlah kecil, kita sebut demikian. Kemudian susunan Zaidun akala al-lahma ya mencakup dua-duanya. Ini adalah disebut sebagai jumlah besar atau jumlah kubro gitu. Nah, contoh berikutnya adalah yang sering membingungkan adalah ketika khobar tersebut berupa jumlah ismiyah. Ya, ini benar, di sana akan ada dua jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah kecil dan jumlah ismiyah besar. Oke. Nah, perhatikan contoh yang kedua ini. Zaidun abuhu alimun. Abuhu alimun ini adalah mubtada abuhu. Alimun menjadi khobar. Nah, Zaidun menjadi mubtada. Khobarnya adalah lafadz abuhu alimun. Jadi susunan abuhu alimun yang merupakan mubtada khobar ini menjadi khobar bagi Zaidun. Ya, maka abuhu alimun adalah jumlah kecil. Nah, sedangkan Zaidun abuhu alimun itu adalah merupakan jumlah besar. Begitu kira-kira. Jadi benar ada dua jumlah ismiyah dalam susunan seperti ini. Oke, dari sini ada sedikit catatan yang penting bahwasanya khobar jumlah itu harus mengandung dhamir yang kembali kepada mubtada. Jadi khobar jumlah baik itu ismiyah ataupun fi'liyah dia harus mengandung dhamir yang kembali kepada mubtada. Contoh misalkan tadi dalam contoh yang pertama Zaidun akala al-lahma. Di sini fa'ilnya akala adalah berupa dhamir mustatir yang kembali kepada mubtada Zaidun. Ya. Kemudian begitupun dalam contoh yang kedua, Zaidun abuhu qaimun. Abuhu di sini menyimpan mengandung dhamir hu yang di sini kembali kepada mubtada Zaid juga. Jadi syaratnya khobar yang berupa jumlah baik ismiyah atau fi'liyah harus mengandung dhamir yang kembali kepada mubtada. Oke, berikutnya khobar ghairu mufrad yang terakhir yakni dia adalah yang berupa sibeh jumlah. Dan di sini ada dua macam yakni dzaraf dan jar majrur. Sibeh jumlah di sini adalah dzaraf dan jar majrur. Contoh yang pertama adalah Zaidun fil baiti. Zaidun menjadi mubtada, fil baiti menjadi khobar. Ya, jadi Zaidun menjadi mubtada, fil baiti menjadi khobar. Fi berupa huruf jar, al baiti berupa isim yang dijarkan oleh fi. Jadi karena dia berupa jar majrur, maka di sini tidak ada rofa ya. Jadi al-baiti dibaca jar ya, meskipun sebenarnya kalau secara definisi khobar adalah isim yang dibaca rofa ya. Tapi di sini karena dia berupa jar majrur khobarnya maka tidak ada dibaca rofa. Oke, contoh berikutnya adalah baiti amamal masjidi. Baiti amamal masjidi. Amama adalah berupa dzaraf. Jadi dia adalah kata keterangan tempat. Baiti menjadi mubtada, baiti rumahku. Ya, kemudian amama menjadi khobarnya, amamal masjidi. Amama berupa dzaraf makan yang dia mudhaf kepada masjid. Ya, mudhaf ilaihnya adalah lafadz al-masjidi sehingga al-masjidi dibaca jar menjadi mudhaf ilaih. Amamal masjidi adalah khobar yang berupa sibeh jumlah yang berupa dzaraf atau kata keterangan tempat. Sedikit catatan ya, khobar yang berupa sibeh jumlah itu menyimpan lafaz istaqarra atau menyimpan lafaz kainun. Jadi di dalam khobar yang berupa sibeh jumlah fil baiti ataupun amamal masjidi, di sini tersimpan lafaz istaqarra atau tersimpan lafaz kainun ya. Oleh sebagian ulama mengatakan bahwasanya sebenarnya yang menjadi khobar adalah lafadz istaqarra dan kainun itu tadi, bukan fil baiti, bukan amamal masjidi, tapi istaqarra atau kainun lah yang menjadi khobar. Nah, hal itu tampak ketika dalam makna pesantren biasanya ketika dimaknani muncul makna tetap ya. Jadi baiti utawi omah ingsun, amamal baiti iku tetep
ing dalem ngarepe masjid. Jadi makna tetep ini adalah makna yang muncul dari lafat istaqarra atau muncul dari lafat kainun yang tersimpan di dalam khobar yang berupa syibih jumlah, baik dia dhorof ataupun dia jar majrur. Wallahu a'lam.